Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Ustazah Google yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang masyhur di wilayah Jazirah Arab pada waktu itu, kisah yang penuh berkah dan hikmah. Sebuah kisah sepotong roti yang mengantarkan ke surga. Kisah ini diceritakan oleh Abu Burdah ketika kematian datang kepada Abu Musa, seperti ditulis Imam Ibnul Jauzi dalam Uyun al-Hikayat min Kohas, As-Syalihin wa Nawadir As-Sahidin yang diterjemahkan oleh Abdul Hayy Al-Katani. Ketika Abu Musa al-Asy'ari mendekati ajalnya, dia berkata, "Wahai anakku, ingatlah cerita mengenai seorang lelaki dengan sepotong rotinya." Abu Musa al-Asy'ari adalah orang kepercayaan dan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah serta para sahabat. Ketika Rasulullah masih hidup, Abu Musa diangkat bersama Mu'az bin Jabal sebagai penguasa di Yaman. Dan setelah Rasulullah wafat, ia kembali ke Madinah untuk memikul tanggung jawab dalam jihad besar yang sedang dijalani oleh tentara Islam melawan Persia dan Romawi. Sedangkan pada pemerintahan Umar bin Khattab, ia diangkat sebagai gubernur di Basrah. Sedangkan Khalifah Utsman bin Affan menunjuknya sebagai gubernur di Kufah. Tapi, sebelum saya lanjutkan video ini, pemirsa, saya minta keikhlasan pemirsa yang sedang menonton video ini untuk mendoakan konten kreator channel kami. Semoga konten kreator channel kami dan keluarga senantiasa dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Al-Kisah, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu tengah berbaring menunggu malaikat maut menjemputnya. Sembari berzikir, Abu Musa ditemani oleh anak-anaknya yang setia berada di sebelahnya. Abu Musa lantas berkata kepada anaknya, "Apakah kalian masih ingat kisah seorang lelaki dan sepotong roti?" Ucap Abu Musa dengan suara lirih. Mendengar suara ayahnya yang kian memelan, anak-anaknya mulai merapat mendekatinya untuk mendengarkan kisah, yang mungkin adalah kisah terakhir yang akan keluar dari mulut ayah mereka. Abu Musa pun melanjutkan ceritanya, "Suatu hari, tinggallah seorang lelaki yang soleh. Setiap hari ia selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Dia melakukan hal ini selama 70 tahun. Akan tetapi, suatu hari setan berhasil menggodanya dengan menghadirkan wanita cantik yang sangat memikat." Beliau melanjutkan, "Lelaki soleh ini pun lalai, dan selama 7 hari 7 malam, ia menghabiskan waktu dengan wanita cantik ini dan melakukan berbagai macam dosa-dosa besar. Setelah 7 hari, lelaki soleh ini sadar akan kesalahannya dan meninggalkan wanita cantik tersebut. Dalam setiap langkah, bibir dan hatinya tak pernah berhenti berzikir dan beristighfar memohon ampun kepada Allah atas apa yang telah ia perbuat," jelas Abu Musa kepada anak-anaknya. Hingga tibalah malam, sementara ia belum sampai juga ke tempat yang dituju. Akhirnya, ia mencari perlindungan di sebuah tempat di mana terdapat 12 orang pengemis. Saking kelelahannya, dia berbaring di antara mereka, jelas Abu Musa. Kebetulan setiap malam, seorang dermawan di kota rutin mengirimkan 12 potong roti untuk 12 pengemis yang ada di sana. Karena dikira salah satu pengemis, si lelaki itu menerima sepotong roti, sedangkan satu pengemis yang biasa menerima roti itu tak dapat bagian. Iba melihat pengemis yang kelaparan, si lelaki itu pun rela memberikan rotinya kepada pengemis yang tidak kebagian jatah walaupun sejatinya ia sendiri sangat lelah dan kelaparan. Keesokan harinya, si lelaki itu meninggal karena kedinginan dan kelaparan. Para malaikat kemudian menimbang amal perbuatan lelaki itu selama hidup. Para malaikat mendapati bahwa amal ibadahnya selama 70 tahun sebanding dengan dosa akibat maksiat besar selama 7 hari 7 malam dengan wanita. Kemudian, para malaikat mendapati bahwa si lelaki di akhir hayatnya pernah dengan ikhlas, rela berkorban, dan penuh kasih sayang memberikan sepotong roti kepada pengemis yang kelaparan. Pahala sedekah sepotong roti itulah yang akhirnya membuat timbangan amal kebaikannya lebih berat, sehingga lelaki itu pun masuk surga.
Abu Musa mengakhiri kisahnya dengan berpesan, "Anak-anakku tersayang, ingatlah lelaki dengan sepotong roti itu." Pemirsa, amal sedekah bisa menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Apalagi, yang bersedekah tersebut merupakan orang yang juga sebenarnya sangat membutuhkan harta tersebut. Rasulullah bersabda, "1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham." Para sahabat bertanya, "Bagaimana bisa demikian?" Ada orang yang memiliki 2 dirham, kemudian dia sedekahkan 1 dirham. Sementara itu ada orang yang memiliki banyak harta, kemudian dia mengambil 100.000 dirham untuk sedekah. Hadits riwayat An-Nasai. Dalam hadits lain yang diriwayatkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling utama?" Rasulullah pun bersabda, "Kesungguhan seorang mukil, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu." Mukil adalah orang yang sedikit hartanya, tetapi dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Pemirsa setia Ustazah Google yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 pelajaran yang dapat dipetik dari kisah di ini. Pertama, kita harus berupaya menjauhi dosa besar seperti menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh, berzina dan lainnya yang dapat dengan mudah dan cepat melahap amal baik kita. Kedua, jika kita berbuat dosa, baik besar maupun kecil, janganlah kita lalu berputus asa dari rahmat Allah dan berpikir bahwa kita tidak akan diampuni. Namun, bersegeralah bertaubat dan melakukan perbuatan baik untuk menghapus dosa tersebut. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah setiap perbuatan buruk atau dosa dengan perbuatan baik yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadits riwayat Tirmidzi nomor 1987. Ketiga, perbuatan yang mungkin dianggap remeh atau kecil seperti sedekah sepotong roti atau sepiring nasi kepada orang yang kelaparan bisa jadi adalah pahala yang mengantarkan kita ke surga. Wallahualam bishawab. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen dan share videonya, supaya saya Ustazah Google semangat membuat konten yang menginspirasi umat. Saya pamit undur diri, walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.